Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa saya yang saya banggakan, selamat datang kembali di video pembelajaran kita pada pelajaran Qawaidul Fiqhiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami salah satu kaidah fundamental yang membawa banyak kemudahan dalam beragama, yaitu pada kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Nah, bersama saya Hairul Hidam, mari kita pahami bersama apa itu al-masyaqqah tajlibu at-taisir dan bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah, secara bahasa, kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir ini berarti kesulitan membawa kemudahan. Ini adalah kaidah agung dalam fikih Islam yang memberikan landasan bagi adanya keringanan atau rukhsah dalam syariat. Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila seseorang menghadapi kesulitan yang berarti dalam melaksanakan suatu hukum syariat, maka syariat Islam itu sendiri akan memberikan solusi berupa kemudahan. Nah, ini menunjukkan betapa luasnya dan rahmatnya ajaran Islam bagi umatnya. Landasan kaidah ini sangat kuat, bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Nah, ayat ini secara eksplisit menegaskan prinsip kemudahan dalam agama Islam. Nah, kemudian surah Al-Hajj ayat 78 yang mana Allah juga berfirman, dan Dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Nah, ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ajaran Islam itu tidak pernah menginginkan kesulitan kepada hambanya, melainkan membawa kemudahan dan kelapangan bagi pemeluknya. Prinsip kemudahan ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, salah satunya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda bahwasanya yasirru wa la tu'assirru, yang artinya mudahkanlah dan janganlah persulit. Hadis ini menjadi pedoman bagi kita untuk selalu mencari kemudahan, bukan mempersulit diri atau orang lain di dalam beragama. Nah, mari kita lihat beberapa contoh konkret bagaimana kaidah ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama, ada suatu contoh yang sangat sering dibahas di setiap pelajaran-pelajaran fikih, yaitu salah satunya adalah tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika seseorang tidak menemukan air dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan dia untuk menggunakan air. Nah, ini adalah bentuk kemudahan agar ibadah tetap bisa dilaksanakan. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu sholat jamak dan qausar saat kita berpergian. Nah, contoh yang ini yang sangat sering kita gunakan. Bagi musafir, sholat yang 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2, dan 2 waktu sholat bisa digabungkan, yaitu jamak. Contoh ketiga yang juga mungkin sering kita laksanakan yaitu berbuka puasa bagi orang yang sakit atau bagi orang yang sedang berada di dalam perjalanan. Nah, syariat membolehkan mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun wajib menggantinya di hari lain atau membayar fidyah jika tidak mampu berpuasa sama sekali. Nah, kemudian ada contoh keempat yaitu yang berkaitan dengan zakat fitrah, yang mana zakat fitrah itu boleh dibayarkan dengan uang dalam kondisi tertentu, misalnya asalnya dengan makanan pokok kan ya, dalam kondisi tertentu, dan untuk kemudahan distribusi serta kemaslahatan, ulama membolehkan zakat fitrah menggunakan uang. Kemudian contoh yang kelima adalah puasa Ramadan boleh ditunda atau diganti bagi wanita haid, menyusui, ataupun yang sedang hamil. Nah, ini adalah bentuk keringanan agar tidak memberatkan kondisi fisik bagi orang-orang yang
sedang haid, menyusui, ataupun yang sedang hamil. Namun perlu diingat teman-teman, tidak semua kesulitan serta-merta bisa mendatangkan kemudahan. Ada syarat-syarat tertentu agar suatu kesulitan itu diakui oleh syariat dan kita bisa mendapatkan keringanan tersebut. Yang pertama, yaitu syarat pertama adalah kesulitan tersebut harus nyata dan memang berdampak besar. Artinya, kesulitan itu benar-benar menyebabkan kesukaran yang signifikan. Jika hukum asalnya tetap diterapkan, seperti potensi membahayakan kesehatan. Artinya, kesulitan itu benar-benar menyebabkan kesukaran yang signifikan jika hukum asalnya tetap diterapkan, seperti potensi membahayakan kesehatan atau jiwa. Nah, ini boleh kita menggunakan rukhsah tersebut. Syarat kedua adalah kesulitan tersebut tidak dibuat-buat atau sengaja dicari-cari. Keringanan tidak berlaku jika seseorang dengan sengaja menciptakan kesulitan agar bisa mendapatkan kemudahan. Misalnya, sengaja berpergian jauh agar bisa menjamak kasar, padahal dia tidak memiliki keperluan mendesak untuk berpergian atau menuju tempat tersebut. Nah, hal ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, syarat yang ketiga yaitu tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Keringanan yang diberikan tidak boleh sampai merusak tujuan utama syariat Islam seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, baik itu menjaga kehormatannya juga. Nah, kesulitan yang tersebut tidak boleh bertentangan dengan maqasid syariah. Itu 3 syarat yang harus dipenuhi agar kesulitan itu diakui oleh syariat sehingga kita bisa mendapatkan keringanan. Kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir ini juga berhubungan dengan kaidah yang lainnya, yaitu salah satunya adalah kaidah ad-dararu yuzal, yang berarti setiap kemudaratan harus dihilangkan. Nah, ini saling berkesinambungan di sini. Kaidah ini menjelaskan bahwa jika suatu hukum menimbulkan mudarat atau bahaya baik terhadap fisik, terhadap harta atau jiwa seseorang, maka hukum tersebut bisa diringankan atau bahkan harus ditinggalkan. Contoh yang paling jelas adalah orang sakit yang jika seandainya dia terus berpuasa justru akan berpengaruh kepada penyakitnya tersebut, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa atau dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ini adalah implementasi langsung dari prinsip menghilangkan kemudaratan tersebut. Kenapa? Karena jika dia tetap melaksanakan puasanya, maka akan memberikan mudarat kepada dirinya, yaitu berpengaruh kepada kesehatannya. Kaidah pendukung dari kaidah-kaidah tersebut yaitu atau bisa disebut dengan kaidah cabang, yaitu idza daqa al-amru ittasa. Idza daqat al-amru ittasa, yang artinya jika suatu perkara itu sempit, maka syariat akan melapangkannya. Kaidah ini mengajarkan bahwa apabila pelaksanaan suatu hukum syariat terasa sangat sempit atau terasa sangat sulit, maka syariat akan memberikan alternatif atau kemudahan agar tidak memberatkan umat. Nah, contohnya, jika seseorang di dalam keadaan junub atau terkena najis dan kesulitan mendapatkan air untuk bersuci, maka syariat memberikan kemudahan dengan membolehkan tayamum menggunakan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti wudhu tersebut atau untuk mandi. Nah, ini adalah bentuk kelapangan ketika ada kesempitan. Namun, sekali lagi, kesulitan tersebut tidak boleh dicari-cari, yaitu kesulitan tersebut memang nyata terjadi. Nah, demikian pembahasan kita mengenai kaidah fikih al-masyaqqah tajlibu at-taysir dan kaidah-kaidah pendukungnya. Semoga pemahaman ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang mudah, tidak memberatkan, dan selalu membawa rahmat bagi umat Islam atau umat manusia. Nah, ingatlah, kemudahan ini adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri dan gunakan dengan bijak, bukan untuk mencari-cari alasan untuk bermalas-malasan. Nah, senantiasalah mencari ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.